Iya. Apalagi? Apa hubungannya dengan patung? Yang ditulis di situ apa? Jangan membuat patung menyerupai apapun kan? Betul nggak? Yang saya maksudnya itu loh. Yang ditulis di dalam dua batu diantaranya itu kan? Supaya orang maksudnya, jangan sujud menyembah kan, oke? Ada ayat itu kan? Oke? Nah sekarang saya mau tanya, hukum itu ada di bangsa Israel, tapi orang lain ikut menyembah patung juga nggak? Bangsa-bangsa lain yang nggak mengenal Allah? Orang-orang menyembah patung, contohnya Katolik banyak ada. Bukan Katolik aja, kalau zaman dulu tuh suku Amori, suku Amon. Jangan jauh-jauh lah, jangan jauh-jauh. Jangan ke situ dulu. Enggak, kalau masalah Katolik nanti saya jelaskan. Ya, dijelaskan lagi, oke. Ya. Jangan terkalah, jangan terguncang kamu nih hatinya nih. Kan saya udah bilang di awal, prinsip saya bukan kalah menang. Betul. Prinsip saya bukan kalah menang. Menutupi itu semua dengan tertawa-tertawa. Akhirnya orang tahu itu tertawa dalam kebodohan. Oke? Saya kalau ada orang lagi ngelucu tidak saya tertawakan, berarti saya sedang menghina dia. Badut itu akan dihargai kalau dia ditertawakan, Bang. Masa nggak tahu? Saya tidak sedang ngelawak. Saya sedang menjelaskan. Ya kata Anda, kata saya kan saya mendengarkan lawakan Anda. Ya lanjut. Waktu saya ngomong itu dua loh batu, itu lawakan. Jawab. Oh, bukan dong, bukan lawakan. Anda berubah. Cuman pertanyaan saya kenapa jadi ngelawak? Boleh nggak? Iya, pertanyaan saya kenapa jadi ngelawak? Dari Galatia 3 nomor 13 sampai ke loh batu itu apa urusannya? Tuh kan, nggak nyampe Anda. Nggak nyampe. Lah iya, coba apa hubungannya? Apa hubungannya coba dengan Galatia 3:13 ini? Hubungannya ya. Teman-teman di bawah aja lagi menghargai orang lagi ngelawak pada ketawa. Mesti ngomong nggak? Ya kembali dong ke sini. Mesti ngomong hubungannya. Ya cepetan dong, itu yang ditungguin. Hukum Taurat. Ya cepetan kembali ke sini. Batu, apakah nggak ada hubungannya? Jawab. Nggak ada hubungannya, Bang. Nggak ada hubungannya. Makanya otakmu itu yang sedang dibahas hukum atau tulisan. Contoh tadi yang zina, yang zina. Kalau orang berzina itu melanggar hukum Taurat, benar nggak? Betul. Melanggar hukum Taurat itu kutuk atau bukan? Nah, kutuk. Nah, kutuk itu sudah ditebus atau belum sama Yesus? Sudah. Iya juga ya. Sudah. Berarti tidak terkutuk lagi ketika berzina. Nah, kan saya mau jelasin sekarang. Bukan saya jelasin, biar pintar. Dari tadi ditungguin kok. Makanya dari tadi saya nungguin. Anda malah ngelawak. Ya wajarlah saya tertawa. Gimana sih? Saya mau bahas yang komplit dulu. Biar ngapain yang susah-susah, yang simpel, yang sederhana malah dipersulit. Jadi sekarang zina itu sudah tidak dikutuk lagi oleh Tuhan. Tuh. Masalah menyembah patung. Kok jadi nyembah patung lagi sih? Itu kan juga tidak tertulis di dalam hukum-hukum orang agama lain kan? Negara-negara lain kan, bangsa-bangsa lain. Tapi kan mereka melakukan penyembahan berhala juga, betul nggak? Nah, Yesus hukum Taurat yang di luar bangsa Israel. Paham nggak di situ? Oke, sekarang lanjut. Berarti orang yang berzina setelah dia terima Tuhan Yesus, kan sudah ditebus sama Tuhan Yesus, apakah dia terkutuk lagi? Jawabannya, betul nggak? Ya, kan ajaran Kristen tidak terkutuk lagi, Dengar dulu. Kalau lu mau dijawab jangan ketakutan kalah dong, ngomong mulu. Anda nanya, lucu loh. Anda nanya, suruh saya jawab. Gimana sih? Tadi saya mau dengerin, suruh buka mic. Orang bodoh loh, saya kasih tahu. Anda nanya, saya suruh jawab, dengan dijawab suruh dengerin. Ini gimana ini? Orang bisa menilai psikologis Anda loh, orang-orang pintar di bawah. Betul. Setuju. Ya? Betul. Iya, dia menilai psikologi saya, betul. Oke, saya jawab ini. Iya, nggak ada masalah. Siap. Jadi kalau orang Kristen sudah ditebus dosanya, dia sudah tidak terkutuk lagi. Amin, betul itu. 1000% itu benar. Lalu bagaimana kalau ketika orang Kristen itu berbuat dosa lagi? Nah, betul nggak? Kalau berzina, salah satunya berzina lah, mencuri lah, dan lain sebagainya, betul nggak? Bagaimana?
ya, Mm-mm. dia tidak hidup dalam kutuk lagi. Tetapi ada tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 9. Oh. 1 Yohanes 1 ayat 9 nih. Saya hafal nih ayatnya nih. Barang siapa Iya, berbuat saya juga dosa, hafal. barang siapa berbuat dosa, Tuhan itu setia dan adil. Ya, dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Saya ulangin ya. Barang siapa Iya, berbuat makanya nggak dosa kan? Tunggu dulu. Saya ngomong belum habis. Udah tahu kok di situ 1 Yohanes 1 nomor 9. Kalah, Alif. Saya ngomong belum habis. Oh iya, oke. Barang Ya saya siapa dengerin lagi deh. dosa, barang siapa mengaku dosa, mengaku loh ya, dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Itu ayatnya ada, dalilnya ada. Nah lalu bagaimana? Ada betul. Betul Setuju. ya? Oke. Ya kalau berzina diampuni dosanya, udah. Enggak, sekarang gini. Udah nggak ada kutuk. Sekarang gini. Nggak ada kutuk lagi, nggak ada dosa lagi. Enggak, tetap gini, betul. Tapi Iya apa kan? yang dihasilkan daripada perzinahan itu, dia harus tanggung jawab. Misalnya nih ya, sebut namanya siapa nih? Sorry kalau nama yang sama ya. Misalnya si Anto. Ya intinya udah nggak dosa lagi kan, nggak dosa Tunggu lagi. dulu, Kalau soalnya masalah tidak tanggung benar. jawab, Ya. tanggung jawab mah itu di luar hukum kitabmu, di luar ajaran Paulus. Tunggu Itu mah nanti sebentar. hukum adat juga ada. Saya jelasin dulu. Nggak usah, nggak ada ayatnya, nggak usah. Berbuat zina. Nggak Ya kan? usah. Berbuat zina sama istrinya orang. Nah, takut saya jelasin. Ngomong Lo terus. ngapain? Kan udah tidak berdosa. Loh. Dibaca psikologis. Udah tidak berdosa, toh? Orang di bawah kelihatan nggak ada isinya loh kamu ini lo dari tadi lo. Masalah bertanggung jawab itu ada di hukum adat juga. Aduh, Liv. Enggak kan, poinnya kan tidak berdosa di Kristen. Makanya saya jelasin sama kamu, Liv. Saya Mau jelasin. dijelasin mana lagi? Jika orang itu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhannya, ya kan? Bukan berarti ketika orang itu dibaptis lalu tuing, orang itu jadi 100% manusia super tahan sama dosa. Manusia seperti Ngelawak lagi. bukan seperti itu. Dia akan tetap Ngelawak bisa. lagi. Ini jatuh Oten dalam kayak dosa. gini, di bawah typing aku katanya saya kalah. Coba teman-teman, kualitasnya aja kayak gini cuma. Aduh, ya Allah. Tapi ya untuk Oten Ya, wajar lah, kan dia belum sadar soalnya. Iya, lucu. Dari tadi membahas ini muter kemana-mana, malah hukum adat yang diangkat nanti. Kan Yang Anda ngomong tadi siapa? sudah mengatakan Jawab lagi. ternyata Jawab lagi. sudah ditebus hukum Taurat itu. Contoh berzina, Iya, perbuatan iya, saya zina jawab. itu dosa, perbuatan zina itu dosa, tapi sudah tidak berdosa lagi karena sudah ditebus jawab. kutuknya. Kan tadi saya jawab sama Anda. Yang penting dia mengaku dosa. Kan sudah tidak berdosa lagi toh? Betul, karena sudah diampuni dosa-dosanya. Salahnya Ya sudah, ngapain diakui dosa lagi, kan sudah ditebus. Nggak bisa, dia tetap harus ngaku dosa. Ada ayatnya. Lah apa fungsinya menebus kutuk hukum Taurat itu? Itu kan dosa sebelumnya. Nggak ngerti sampai situ kan? Nggak nyampe ya? Dosa yang mana jadi yang ditebus? Oh, kalau gitu dosa yang mana yang ditebus? Dosa yang mana? Dosa yang mana yang ditebus? Misalnya Yang jelas dulu, dosa yang mana yang ditebus jadi? Kok berubah lagi? Semua dosa waktu dia belum terima Tuhan Yesus. Enggak, yang ditebus dosa yang mana? Semua dosa. Ya sudah, berarti kan kalian itu kan ditebus dosanya, tidak ada dosa lagi kan? Itu kan yang Tidak sebelumnya. ada lagi betul, tidak ada lagi kutukan Tuhan ketika Ya. melanggar hukum Tuhan, kan gitu. Betul, tapi dia harus minta ampun. Harus minta Dan ampun. hukumannya itu adalah hukuman di dunia ini. Kamu berzina sama istri orang, ketahuan ya di penjara. Kamu main Jangan perempuan. dong. Tunggu sebentar, kamu main perempuan di misalnya di di klub malam. Kena Gimana sih penyakit jadinya? kamu. Paham nggak maksudnya? Itu Tapi namanya nggak berdosa lagi kan di mata Hukuman Kristen, di nggak dunia. berdosa lagi. Ya kan udah dibilang Tuhan itu maha pengampun lagi penyayang, betul nggak? Ya mati aja iya Tuhanmu. Enggak, maksudnya kan Maka udah nggak itu dosa Tuhan lagi kan? setia. Diampunin nggak saya tanya? Kalau aku dosa, jawab. Ngapain diampuni, orang Tuhannya sudah mati mengampuni dosa, nggak perlu ngomong mengampuni lagi. Udah ditebus. Gimana sih? Kan udah nggak ada hukum lagi. Hukum Tuhan itu nggak ada fungsinya lagi.
Kok jadi lucu malah sekarang ngejelasinnya? Sinyal saya hilang. Nih, saya Oh, ulangin sinyal ya. hilang. Oke, saya ulangin ya. Nih ya. Ya. Saya mau tahu otak Anda nyampe gak nih? Kan Yesus datang menebus kita ya dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Bukan kata Yesus, ini kata Paulus. Maka dengar saya Harus dulu. yang jelas dulu. Kristus telah menebus kita dari hukum Iya, Taurat. kata Paulus, jangan bawa-bawa nama Yesus, Bang. Nggak apa-apa kata Paulus, memang kata Paulus nggak apa-apa. Gini, Lah iya, makanya saya bilang Hukum luruskan. Taurat itu Paulus apa? yang bicara. hukum Taurat itu apa? Yang tadi kan, salah satu jangan berzina, jangan mencuri, jangan membuat patung menyerupai apapun, betul kan? Ya kan? Oke. Sekarang kamu buat Iya. itu semua nggak? Lep, Saya enggak lah, saya enggak dari berzina. kecil. Dari kecil pernah nggak? Alhamdulillah, enggak. Di antara salah satu itu Nggak misalnya berzina, mencuri. Alhamdulillah enggak. Iya, makanya nggak ada yang tahu kan? Berarti Alif manusia sempurna. Alhamdulillah dong, kalau ya? saya enggak. Iya, alhamdulillah enggak, saya enggak. Lagian saya Muslim, Bang. Saya enggak terlibat di sini, saya enggak mau juga mengutuk Yesus. Kan Abang? Nggak, tunggu dulu sebentar. Kan dosa itu banyak. Iya, kita jangan contoh yang banyak-banyak, yang jelas-jelas Jadi Alif- aja. Oke, saya mau nanya. Berarti Alif selama hidupnya Yang berapa jelas-jelas aja, yang jelas-jelas Jawab aja. dulu. Berarti Alif, Anda kalau berzina tidak dosa lagi kan? enggak. Saya tanya dulu sama Anda. Anda berarti selama Loh, hidupnya kok pernah jadi berdosa? Lo kalau berdosa iya, tapi Anda kan nanya berzina. Saya bilang enggak. Ya, berarti Gimana ada sih? dua pemahaman. Tadi Anda bilang Anda orang Islam, Anda nggak buat dosa. Tapi sekarang Anda ngakui Anda juga orang berdosa. Betul nggak? Loh, Kena lagi Anda di sini sama saya. Oke? yang tadi Anda tanya ke saya apa tadi? Loh, saya tanya, ada gak Anda melakukan salah satu perbuatan hukum Taurat yang melanggar hukum? Anda tadi nanyanya berzina. Ya saya bilang enggak dong. Kan saya jujur. Iya kan saya Gimana bilang sih? ada salah satunya berzina lah, mencuri lah dan lain sebagainya. Enggak. Anda Contoh-contoh bilang yang Anda salah. sebutkan saya tidak. Kok lucu? Gitu loh. Ya udah inti gini lah. Anda pernah Ya berbuat sudah. dosa gak? Ya ada dosa. Oke. Jadi Yesus tuh menebus salah satunya dosa-dosa Anda juga ya dalam hukum menebus dosa manusia juga. Yang dosa-dosa Anda lakukan itu ditebus juga sama dia sebenarnya. Pahami dulu. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Gak apa-apa. Itu haknya Anda. Iya. Ngerti gak? Iya Itu makanya. hak asasi Karena saya nggak Anda. mau mengimani dia terkutuk. Enggak, bukan hanya itu, bukan masalah mengimani. Tapi Anda Ya tidak mau konsekuensinya kan mengutuk dia. Kalau mau ditebus harus terima dia terkutuk. Gimana sih? Betul. Artinya bahwa Anda Nah tidak boleh iya, sama Anda Yesus. kan mau ditebus dosanya, tapi konsekuensinya Yesusnya terkutuk. Ya, iya, tunggu sebentar. Intinya Anda Ya nggak kalau mau. saya nggak mau kayak gitu, mendingan dosa ditanggung oleh saya sendiri di hadapan Betul, Tuhan. ya. Oke, nggak Kalau apa-apa. saya berdosa, Anda saya minta tanggung ampun sama saja. Tuhan. Udah. Gak apa-apa. Anda tanggung dosa Anda sendiri, oke ya? Iya, itu kan ajaran para nabi. Gak apa-apa. Ya kan kata firman Tuhan kan upah dosa itu adalah maut. Maut artinya alam maut. Oh Ya. bukan, oh Tuhan Paulus. Oh enggak. Oke. Lanjut. Nah, kan yang bilang Paulus bukan Yesus. Betul. Tuhan Anda berarti Paulus. Tapi itu diilhami sama Roh Kudus. Lah enggak, dia banyak pendapat pribadi kok gimana sih? Paulus itu Loh, jujur. ketika Paulus dia itu ngomong. banyak bilang pendapatku. Betul. Ada waktu dia bilang tadi pendapat Tuhan. Dia jujur loh. di mana? Tapi ketika Paulus bilang ini pendapatku, Anda framing bahwa semua kitab yang ditulis itu tulisan pendapatnya Paulus. Itu framing. Lah Tapi memang itu surat-suratnya Paulus kok. Yesus pernah nggak bilang kayak gitu Yesus? Coba. Tunggu sebentar. Artinya Kalau ada berarti nanti sama. Kalau nggak ada ya jangan dipitnah Yesusnya. Itu kan berarti ajaran Paulusnya aja. bukan. Memang kan Paulus dia punya kan ada tulisan seperti itu. Bukan berarti tulisan itu tulisan secara pribadinya dia. Ngerti gak? Enggak. Ada Kalau waktunya. Yesus pernah ngajarin nggak Yesus? Ya, ngajarin apa? Upah dosa adalah maut. Duh. Kan memang ada tertulis di dalam Injil pun ada tentang kata-kata Di mana? neraka itu. Coba cek. Di mana ajaran Yesus mengatakan seperti itu? Oke. Mau dicek ya. Lari ke sono dulu Iya, jadi dicek. sekarang nih. Nggak mau bahas tentang ini Nggak dulu. apa-apa. Tadi. Nggak selesai. Iya maksudnya kalau itu ucapan Yesus, di mana Yesus berkata seperti itu gitu loh. Betul, saya bilang tadi bahwa Paulus menulis di kitab Roma, upah dosa ialah maut. Itu Iya. tulisan Paulus. Kalau Paulus saya percaya. Bukan berarti Yang saya apa tanyakan tadi Yesus. tebus Kalau itu. Yesus kan nggak bilang seperti itu. Loh, kan ada tertulis, lihatlah anak domba Allah penebus dosa dunia.
Ayatnya ada di Injil. Yohanes bukan 1. itu. Ya. Itu bukan Paulus yang tulis. Kalau itu bukan, itu Yohanes kalau itu. Nah, Iya. kan? Kalau menebus dosa dunia itu Yohanes yang nulis, Yohanes 1:29. Kalau tadi itu catatan Paulus, beda. Oke, saya sambung ya. Udah belum? Udah jelas ya? Oke. Ya, dapat Sekarang ilmu masalah dari saya berjian sedikit nih. ya. Apa? Dapat ilmu Gimana? dari saya sedikit. Dapat ilmu apa? Ilmu yang Oh, mana? nggak Ali? diterima nggak apa-apa. Ilmu yang mana? Orang saya yang baca Alkitab berdua, saya udah berkali-kali baca Alkitab habis kok kamu kayak ngajarin saya. Di mana tadi tertulisnya itu? Yang anak domba yang menebus dosa dunia, menghapus dosa dunia. Yang ngomong siapa tadi? Ya di mana itu? Hah? Yohanes 1 ayat Itu 29. tertulis di mana? Hah? Yohanes 1 ayat 29. Ya, bilang makasih dong udah dikasih tahu tadi. Loh, kamu bilang Yohanes, baca ayatnya gak katanya? Iya, itu kata Yohanes. Baca ayatnya gak? Ayat berapa? Lah, justru tadi saya yang bilang. Gimana sih? Kitab Yohanes Lanjut, yang ngomong. Tapi ayatnya ngomong gak? Iya, di Yohanes 1. Saya bilang tadi, Anda kan tadi bawa Roma. Anda ngomong. Tapi itu pun beda, nggak ada kaitannya. Gitu loh. Loh, saya ulangin ya. Ini harus jujur nih, biar Nibo denger nih. Ya. Tadi kamu ngomong kitab Yohanes, betul gak? Ayat itu ada di Yohanes. Astagfirullahaladzim, betul udah. Lalu kamu ngomong gak Yohanes 1 ayat 29? Enggak kan? Iya, saya bilang makanya Anda bilang berterima kasih sama saya. Saya kasih tahu, saya bantu. Saya perlu apa berterima kasih apanya? Sedangkan saya sendiri tahu ayat itu di mana. Lagi ajan. Ya udah, lagi ajan. Kamu di bawah dulu ya. Saya izin mute dulu ya. Nanti balik lagi. Ntar ya, saya izin mute dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daripada saya ngelayanin Oten, saya tidak mendengarkan suara adzan, mendingan Otennya suruh turun dulu. Jadi teman-teman itulah ya, tadi dia dibawa yang namanya Jack nih. Typingan dengan bangga mengatakan kalah. Ternyata begitu naik dia di atas cuman jadi pelawak. Teman-teman. Lucu, makanya saya juga tadi agak lucu. Saya ketawa aja sih. Oh, kayak gitu ternyata levelnya. Soal-soal mau ngejelasin Galatia. Tahu nggak lo, di sini udah banyak Oten kalang kabut bahas ini karena ada bapaknya Kristen. Tapi ya gimana ya? Namanya juga Oten sih. Lucu. Buktinya dia menunjukkan kualitasnya barusan ya. Oten. Ya tadi saya turunkan dulu, mohon maaf ya karena lagi azan, daripada dia ngoceh terus saya diem dibilang saya nggak jelas, ya sudah mendingan saya turunkan. Oke, Pesta monitor. Halo Bang, selamat sore. Selamat sore dari Kristen. Iya Bang, dari Kristen. Enggak, Bang Jack itu tadi tuh sebenarnya dia itu apa ya, sesat Bang. Kenapa? Betul, ya
Walaupun saya tahu Harus Yesus- tegas. Sebentar ya, ini dari tadi typing harus tegas Ustadz. Kalau sekiranya kurang tegas saya bilang mohon maaf, tapi inilah diri saya ya. Betul. Ya, sekiranya tidak Sebenarnya- disukai ya mohon maaf. Sebenarnya Bang Alif tuh pertanyaan sudah bagus, tapi dia tuh kayak menghindar begitu loh. Emang menghindar? Kan saya bilang tadi maaf ya Bang ya. Saya kan bilang tadi, kalau saya tidak tertawa, artinya saya menghina dia karena dia itu sedang melawak, kan gitu. Saya biarkan Betul. aja ikutin lawakan dia. Abang pun Gitu. tertawakan itu bentuk penghargaan ya kan kepada Bang Jack Ah, benar iya. nggak sih? Itu dia. Iya. Masalahnya gini Bang, saya kasihan sama dia karena dia tuh salah satu pencipta lagu rohani Bang. Tapi gitu? dia masuk di dunia apologet. Jadi saya sangat miris. Ada aja pencipta lagu yang pengetahuan teologinya sangat sempit gitu loh. Kok Abang bisa tahu dia pencipta lagu rohani? Tahu lah Bang. Kita sering satu room kok. Oh, gitu ya. Ya. Iya, jadi untuk Iya, menjawab pertanyaan Ustadz Alif, ya, untuk yang dari tadi saya dengarkan, sebenarnya dia mengelak begitu loh. Sedangkan Kristus telah menebus kita dari hukum kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bahkan si Jack pun nggak percaya kalau Yesus mati. Dia nggak percaya itu Bang. Coba tanya, coba naikkan. Nggak percaya dia. Gitu. Coba Jack lagi Jack. Coba Bang. Coba konfirmasi dulu. Gak ada di sini. Aduh kok gitu ya. Tapi kok tadi typingannya ini banget ya. Tapi Iya. Iya, Hargain iya, aja Bang, siapa tahu dia dapat hidayah. Oh iya. Kalau iya. saya sih Kristen asli, Tuhan saya adalah Tuhan yang disembah Yesus. Simpelnya gitu aja. Oh, yang disembah Yesus ya. Ya, Mantap. karena bagi saya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang di dalam Yesus. Itu aja. Kalau nggak suruh Jack naik aja. Suruh dia baca di 2 Yohanes. Maksudnya gini, aku kasih bahan buat abang, saudaraku muslim. Saya hargain ya Bang ya. Kalau abang ngerti penginjilan, ya Injil itu kan sebenarnya dalam bahasa Arab ya. Abang sih penginjilan, Betul. siapa tahu orang-orang oten-oten kayak Wanes, JO itu dapat hidayah. Kalau kayak kami Tritunggal, ya mohon maaf Bang, mungkin ada hal-hal alasan kami untuk tidak menerima sementara. Tapi kalau Wanes JO itu saya bantu abang mah. Karena apa? Karena mereka juga musuh dari kami Bang. Mereka tuh, target mereka tuh ya saudara-saudara Kristen dan juga saudara-saudara Muslim yang mohon maaf nih kalau kayak sedikit pengetahuannya mungkin kan banyak tuh teman-teman yang gampang sekali di ini, tapi ada juga yang kuat gitu, begitu Bang Alif. Suruh naik aja Bang Iya, Bang. iya, iya, Biar dia diskusi bertiga di sini dari pandangan orang Katolik sama pandangan orang Wanes gitu dong. JO Nggak ada dia. Ngilang dia Bang. Hilang dari lini masa. Iya dia begitu Bang. Hilang dia, nggak ada. Nggak ada dia, menghilang. Tadi masih typing dia dong, hilang sekarang nggak ada di. Saya cari. Mau saya jambak juga nggak ada. Aduh. Jadi aku mengkonfirmasi itu aja Bang. Jadi tidak semua Kristen seperti Bang Jack ya, muter-muter gitu. Iya. Oke, kalau gitu Bang Pesta ya. Yep. Ada mau diskusi atau cukup? Kalaupun diskusi, saya akan jawab sesuai iman saya Bang ya. Maksudnya kalau misalkan itu nggak masuk logiknya Abang, saya hargai begitu. Tapi kalau nanti Abang mau memaksa harus sesuai dengan logik umum, ya saya hargai begitu Bang. Bagaimana? Ya, ada logik secara umum itu kan yang sudah kita pahami bersama. Artinya kebenaran yang disepakati bersama kan gitu ada. Yep. Tapi Abang masih Tritunggal juga Bang ya? Puji Tuhan Bang, saya Tritunggal, tapi fokus saya bukan ke Tritunggalnya. Begitu. Fokus saya ke pengajarannya. Tetapi kalau ditanya, ya nggak jadi masalah juga begitu. Misalkan Abang mau apa? Iya, maksudnya Abang membawa penganut ranah- pahamnya. Ya betul. Penganut sebuah pemahaman ya, doktrin ya. Kalau doktrin saya ke Tritunggal Bang. Begitu. Nanti kalau menurut apa yang saya ketahui saja begitu.
Karena Tritunggal pun ada juga yang menolak, kayak Unitarian itu menolak, kayak kaum modalisme itu menolak gitu. Banyak ini ya Bang. Cuman kalau pada umumnya Tritunggal Abang, sih. Tritunggal Abang itu ketiganya adalah teos gitu. Bukan teos, tidak ada dikatakan teos Bang. Kalau tiga Saya teos yang berarti kan akun tiga satunya Tuhan, saya tiga pun Allah aja ya. dong. Iya, Iya, maksudnya ketiganya itu teos atau bukan? bukan teos Bang. Teos maksudnya begini ya. Jadi kenapa lahir konsep Tritunggal itu kan dari Santai aja ya. kita. Pahami tentang sejarah eksistensinya Allah di dalam sejarah manusia, begitu Bang. Jadi karena kan Allah nggak bisa hadir secara langsung dalam pemikiran orang Yahudi kala itu, ya kan? Karena mereka punya paham itu Allah itu Esa, dan sebenarnya Allah itu Esa Bang. Jadi misalkan Abang tanya nih, jadi Tuhan kamu siapa? Abang, Gitu kan? bentar. Jadi abang mengimani Tritunggal itu karena dilahirkan pencetus pertamanya itu Tertullianus ya? Iya. Benar nggak? Iya betul Nah, betul. Kalau begitu berarti ajaran baru dong, di luar ajaran Yesus, bahkan di luar ajaran Paulus. Saya bisa katakan demikian karena begini Bang, karena kenapa Iya. Tertullianus punya konsep seperti itu sebenarnya menyederhanakan di dalam konsep pemikiran pada waktu itu. Bagaimana sih kita mau menyampaikan eksistensi Allah ini, Allah yang kita sembah ini? Karena konsep Allah itu Bang tidak dipahami orang Yunani. Orang Yunani pahamnya dewa-dewa ya kan. Sedangkan konsep Allah itu yang mereka tahu adalah orang Yahudi saja. Begitu. Dan Abang perlu tahu loh Bang, sejarah gereja mula-mula orang Katolik mengapa mengambil kekristenan sebagai agama negara. Abang juga harus tahu sejarahnya gitu. Itu karena kekristenan itu tidak bisa dihentikan bagaimana mereka berkembang, sehingga mereka melihat ini adalah sebuah cara yang bagus kalau ditaruh ke negara supaya negara pun berkembang, dan bisa dibuktikan sampai sekarang. Bang Pesta, izin. Siap. Yang harus saya ketahui itu adalah korelasinya ajaran Tertullianus dengan ajaran nabi-nabi Bani Israel. Itu kenapa orang Yahudi sampai sekarang pun tidak menerima ajaran-ajaran seperti itu Bang. Bahkan orang Kristen pun diludahin kan sama orang Yahudi. Betul nggak? Karena gini maksudnya, apakah tuh bangsa Yahudi dan kitabnya Yahudi yang begitu banyak yang dipakai Kristen dan ajaran Yesus ditambah ajaran Paulus tidak cukup jelas menjelaskan tentang Tuhan? Iya, jadi sebelum kekristenan ada, bahkan Paulus adalah seorang Yahudi Bang. Oke. Nah iya, apakah penjelasan mereka itu tidak cukup jelas untuk menjelaskan tentang Tuhan? Oke, baik. Jadi begini, mungkin Abang pernah dengar PL dan PB ya. Mungkin itu juga jadi jawaban. Apakah kedua kitab tersebut tidak cukup jelas ketika menjelaskan tentang ketuhanan sampai harus diimani oleh Kristen di abad kedua, ketiga, keempat terjadinya beberapa kali konsili dan ditentukan Tuhan itu Tritunggal gitu loh. Apakah kitab itu tidak cukup mewakili gitu? Izinkan saya membuat sebuah apologet Bang ya. Kalau pertanyaan Abang, apakah eksistensi Allah tidak cukup di dalam kitab Taurat? Seperti itu pertanyaannya ya. Kenapa kok ada perjanjian baru? Begitu ya. Dan ajaran Yesus? Bukan. Iya, dan ajaran Yesus. Iya benar, gini Bang. Jadi jawabannya seperti ini. Perjanjian lama adalah sebuah nubuatan. Abang tahu nubuatan nggak? Abang paham nggak tentang Tuhan? Yap. Tentang Tuhan di perjanjian lama dijelaskan, di perjanjian baru oleh Yesus dijelaskan. Bahkan Paulus juga menjelaskan. Apakah itu tidak cukup memberikan pemahaman tentang Tuhan itu sehingga imannya orang Kristen lebih dominan kepada pengajaran Tertullian? Kalau kita lihat sejarahnya, Tertullianus itu adalah seorang penyembah berhala yang konvert menjadi bapak gereja pertama di abad kedua yang merumuskan Tritunggal, di mana dia pemahamannya memang tentang tiga teos karena dia penyembah dewa-dewa pada masa itu kan. Maksud saya ini Bang, saya bilang tadi, apakah kitabnya para nabi perjanjian lama dan perjanjian baru tidak cukup untuk menjelaskan tentang Tuhan?
Oke, justru begini Bang, ini adalah pertanyaan yang bagus teman-teman. Dan ini bukan cuma dari Bang Alif atau Ustadz Alif ya. Bahkan juga ini pertanyaan dari dalam Kristen sendiri. Begitu ya. Apakah kurang untuk menjelaskan? Sebenarnya bukan kata kurang Bang. Tetapi dalam perjanjian lama atau kitab Taurat ataupun kitab Nabi-Nabi, itu adalah sebuah kitab nubuatan. Nah, nubuatan inilah yang diharap-harapkan, yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang pun orang Yahudi masih menunggu itu, namanya Yahudi Mesianik. Oke, lalu pertanyaan abang lagi, apakah itu tidak cukup menjelaskan? Bukan tidak cukup, justru kedatangan Yesus, kedatangan yang kita kenal dengan Yesus Kristus adalah penggenapan dari kitab-kitab. Artinya gini, di dalam kitab nubuatan misalnya contoh, entar kita akan kedatangan anak manusia sebagai juru selamatnya orang Israel. Dan itu adalah sebuah nubuatan. Nah, dan 400 tahun Allah berdiam, itu di zaman sebelum Yesus datang, itu ada yang namanya kitab Makabi dan kitab yang lain, karena Allah tidak bersuara kepada orang Yahudi. Oke, nah di 400 tahun kemudian, Yesus datang, inilah sebuah penggenapan. Nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama yang dipercaya hanya dimiliki orang Yahudi, Bang. Nah, orang Kristen bagaimana? Orang Kristen ini kan bukan Yahudi, Bang. Sebenarnya orang Kristen ini tidak punya hak menuhankan Allah, karena itu hanya Allahnya orang Yahudi. Nah, dengan kedatangannya Yesus, maka orang-orang di luar Yahudi pun bisa beriman kepada Allah melalui apa? Melalui Yesus. Begitu Bang. Jadi kalau pertanyaan abang seperti itu, jawabannya seperti itu Bang. Karena di dalam perjanjian lama, itu 90% itu berbicara nubuatan. Jadi nggak ada jawabannya ya pertanyaan saya ya? Loh, itu kan jawaban Bang. Maksudnya itu kan dari jawaban saya ya. Kembali seperti saya pertama tadi hadir, itu iman saya. Bang, saya tanya. Doktrin Trinitas, Tritunggal, 3 Tuhan, 3 pribadi, 1 substansi, itu baru ada di abad kedua. Konsili berkali-kali sampai abad keempat. Konsili Kalsedon, Konsili Nisea, Konsili ada banyak lah, saya nanti itu sampai tentang Tuhan, bahkan Roh Kudus itu baru masuk di abad keempat penentuannya, sejauh yang pernah saya baca. Itu kan baru ada dan itu menjadi imannya Kristen. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah ajaran Yesus dan para nabi tidak cukup untuk menjelaskan tentang Tuhan? Sehingga imannya justru malah dari hasil konsili, ada 3 Tuhan. Nah, Anda tadi malah menjelaskan perjanjian lama adalah tentang nubuatan. Itu nubuatan. Apakah tidak menjelaskan tentang Tuhan? Ayat berderet tentang siapa Tuhan, Tuhan itu berapa, itu dijelaskan. Itu tentang ketuhanan, itu sudah dijelaskan. Apalagi itu adalah pengajaran bangsa Yahudi sampai detik ini, bahwa yang namanya Tuhan itu Esa, mereka tidak berubah. Ajaran Yesus tentang ketuhanan tidak mendobrak dari ajaran bangsa Yahudi. Ketika Yesus mengajar bersoal jawab dengan bangsa Yahudi, apakah Tuhannya itu nambah? Enggak. Apakah mereka mengimani dan mengajarkan Tuhan itu manusia? Tidak. Karena ajaran Yesus itu sejalan dengan ajaran bangsa Yahudi. Makanya ketika Anda tadi menjelaskan itu, maaf sekali tidak nyambung dengan apa yang saya tanyakan. Nggak ada kaitannya. Saya bilang tadi kan, justru Tritunggal itu kan ajaran di abad kedua, dikenalkan oleh Tertullianus, bahkan dia itu mantan seorang penyembah berhala yang menjadi bapak gereja di abad pertama itu, abad kedua itu. Di mana baru rumusannya ada, dibikinlah sebuah konsili berkali-kali, ditentukanlah yang tidak setuju nanti diberantas, kan gitu. Itu ada, kalau itu sejarahnya. Kalau pertanyaan ini saya balik ke saudara-saudara saya yang Muslim, apakah kitab Taurat, Zabur itu tidak cukup menjelaskan tentang Tuhan sehingga harus ada Al-Quran? Oh, menjelaskan tentang Tuhan cukup. Cukup. Lalu kenapa harus ada Al-Quran? Al-Quran untuk semua umat manusia. Ya demikian juga dalam perjanjian baru yang dituliskan Paulus, itu juga buat orang yang mau percaya. Loh, Bang, kok jadi ke Paulus lagi? Tentang Tuhan. Gini Bang, jadi kita jangan menerapkan standar ganda. Kalau pertanyaan itu bukan standar ganda. Kristen, bukan standar ganda. Gimana kalau pertanyaan bukan standar ganda yang saya sebutkan? Lah, ada nggak ajaran Yesus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak kitabnya Torah, kitab para nabi yang ada pada Bani Israel untuk seluruh umat manusia? Ada nggak?
Kan nggak ada. Torah Musa untuk Bani Israel. Di dalam Yeremia 31 di dalam Mazmur dijelaskan semuanya itu untuk Bani Israel. Yesus mengaku diutus untuk Bani Israel. Hukum tentang ketuhanan. Itu ya. Nah, makanya Al-Quran mengabarkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna rasulam min qablika illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illana fa'budun. Bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali aku wahyukan kepadanya, kepada mereka, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, akulah Tuhan yang esa, maka sembahlah aku. Itu semua ajaran para nabi begitu. Apakah saya bilang tadi, apakah tidak cukup Nabi mengajarkan tentang Tuhan itu esa? Kalau kita bahas kitabnya teman Kristen, mana saya ada di sini pegang, yang begitu tebalnya tentang ketuhanan, sehingga ketika mengenalkan Tuhan malah diabad setelah pengajarnya tidak ada, dibikin rumusan. Itu kan keluar konsep sebenarnya. Itulah yang saya pertanyakan dari tadi. Gitu. Siap, nanti juga mungkin akan saya batasi ya, karena 10 menitan lagi lah. Di sini sudah masuk asar, saya izin sholat asar dulu nanti. Saya izin sholat asar dulu. Aduh. Oke, kalau gitu, itu. Kalau gitu yang mau request ditahan dulu aja. Saya harus menjalankan kewajiban dulu. Nanti insya Allah dilanjut ya, diskusinya dilanjut. Kalau di YouTube nanti dilanjut mungkin ke Komal Si Akang atau nanti saya gabung ke sana. Itulah kenapa saya tadi tanyakan. Coba yang tadi Sisi itu kabur. Bang Pesta, ini ingat ya, saya hargai Anda. Saya sangat menghargai Anda. Kita diskusi baik-baik. Nanti kita lanjut aja malam atau sore, kita diskusi aja fokus berdua, nggak masalah. Biar kita sama-sama belajar kalau masalah sejarah. Tapi kembali lagi bahwa baca. Lukas nggak Arti tahu dari namanya kalimat itu siapa. apa? Kuclu. Arti Di sini dari Lukas nggak ayat tahu itu namanya siapa. Di sini Ya, Lukas nggak kalian tahu jangan- nama pemiliknya siapa. Kalian membaca tapi nggak tahu arti dari kalimat itu. Arti dari ayat ini, Yesus maling keledai. Balik keledai. Iya. Iya. Memang beda Frans. Kalau Ketangkap basah ini, ketangkap basah. Iya, Kalau ketangkap basah ini. buktikan dulu Yesus kalau itu kalau murid. Frans diam dulu. Dengar dulu. Kalau ngambil barang di depan motor di garasi itu manusia. Kalau ini kan Tuhan nyolong gitu. Memang beda, Bre. Tuhan nyolong beda dengan Tapi manusia kalau nyolong. Muhammad tadi baru, kalau beda. Muhammad baru dia meminjam Ya, jelas. meminjam Gini, sesuatu saudara. sampai sekarang sampai meninggal. Tunjukkan dalilnya mana. Usah lagi malas aku buka dalil-dalil kayak gitu. Tapi dia pernah baca. Fitnah. Intinya gini. Mana dalilnya? Nggak percaya gua. Nggak Ini. percaya, bohong. Nggak percaya gua. Penipu, mana datanya? Kalian membahas-bahas Kristen. Mana datanya? Mana datanya? Mana Dengar, datanya? Frans diam dulu. Oh. Memang betul. Dengar dulu. Kalian dapat Memang betul. di Dengar apa dulu, untuk bahas-bahas dengar Kristen, sedangkan dulu. agama kalian Dengar sama agama dulu. kami antara langit dengar dan dulu, dengar bumi. dulu. Udah. Tuhan manusia, dengar dulu. Ada Tuhan Memang manusia benar. udah. Kali ini minuman Dengar Muhammad. dulu. Iya, diam dulu. Memang beda Nabi Muhammad SAW dengan Yesus. Kalau Yesus kan jadi betina nanti jadi pengantin di surga. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nah, itu Ajaran- bedanya. Salah satu. Ajarannya aja jauh beda. Tidak Memang ada jauh beda, ajaran. bre. Nanti Tuhan kau digilir, bre.
digilir nanti bre. Memang betul. Memang kalau Nabi Muhammad tidak, dia manusia, dia mati, dia mengalami Muhammad digilir seperti apa 72 yang bidadari nanti. manusia. Digilir 72 Memang bidadari. beda. Muhammad digilir 72 bidadari. Jelas saudaraku, Iya. memang benar beda. Iya. Nabi Muhammad itu Udah Nabi meninggal, kami udah busuk, SAW itu memang badannya di beda kuburan dengan Yesus sana. tahu. Masa di surga Ya, bisa digilir mengilir? digilir di surga bre. Digilir di surga bre. Bedandan dia bre, bedandan. Aduh, berdandan. Ngeri Pakai kali. make up dia, pakai rok mini. Kaki yang nyata. enak juga ya. Gimana ya? Nanti suaranya Gimana? dubur Tuhan itu Gimana? kayak gini. Embush. Astagfirullahaladzim. Aku nggak ikut-ikut. Ngeri. Ada bunyinya lagi. Aduh, ngeri kali. Aku ikut-ikut loh. Apa ikut-ikut ya? Memang Bayangkan. kalian lucu ya. Agama Muslim ini memang lucu. Dan dengar Lucu. 2 miliar lebih loh Kristen menggilir Yesus. Bayangkan coba di surga. 2 miliar lebih. Kau aja Franz, saya tidak tahu dari mana kau masukkan. Saya angkat tangan itu, Bre. Suaranya kayak embus. Enggak duduk lagi dia, tidur telentang. Makanya jangan menghujat kau. Habis kau buat. Itu data. Tuhan kau digilir. Ya, 2 miliar lebih oten di dunia ini menggilir Tuhannya dengan seksama, berjamaah. Berjamaah. Masa Tuhan digilir, ada-ada aja Lut. Ayo, menghujat lagi kau. Ayo saudara. Ngeri ya. Ya memang ngeri. Tuhan masa dia Tuhan itu harusnya kalau dibilang Tuhan menggilir umatnya bisa lah kita bilang ya. Ini enggak, umatnya yang mengilir Tuhannya. Ya, bentar ini Marpel. Dibuka mute-nya Bang Marpel. Marpel. Muslim yang berdusta sejak dini. Kau berdosa segala hal. Ya. Silakan Bang, mau diskusi Bang. Diam dulu ya Frans. Bang dari Kristen ya Bang. Kristen. Baik. Di sini ada Bang Dimen mualaf, ada Bunda Natali juga mualaf, ada Bang Handi, ada Bang Roji, ada Bang Frans ya. Nu botol. Silakan Bang, mau diskusi apa Bang? Abang mau bertanya apa ditanya Bang? Enggak sih, Tay. Sebenarnya kepingin mau dengar aja sih. Bapak-bapak mau ibu ngomong. Siapa? Tapi sebenarnya sih cuman sekedar mau dengar ibu sama bapak ngomong tadi di sini. Enak kayak menarik. Ibu sama bapak ngomong. Abang paham Bible nggak Bang? Alkitab? Paham cuman nggak begitu mendalami. Tapi Saya tahu ya Tapi ayat-ayat. tahu. Menurut Abang, Yesus itu turun ke dunia itu membawa ajaran apa kira-kira Bang? Bagaimana? Yesus turun ke dunia itu membawa ajaran apa Bang? Abang Tritunggal kan? Iya tuh, orang Kristen pasti pada intinya mempercayai Tritunggal, Pak. Ya, kira-kira menurut Bapak, Yesus turun ke dunia itu membawa ajaran apa? Sorry, kurang kedengeran, Pak. Yesus turun ke dunia membawa ajaran apa Pak? Oh, Noise juga. Kayaknya berisik deh di sana. Iya. maksudnya ajarannya ini ajaran apa? Mau lari ke Kristen Islam gitu? Enggak ada hubungannya kalau Yesus sama Islam Bang. Oh iya. Banyak ajaran yang dikasih, Pak. Kalau sejarah Yesus kan maksudnya itu kan banyak. Ya nggak usah banyak-banyak Pak, 2 aja sebutin Pak. Kalau yang paling dan terngiang di kepala sih kasih. Oke kasih, itu dulu ya Pak, kasih. Bunda Hadijah bisa open cam, Matius 21:12. Bisa. Nah sama mu'alaf nih, ini mu'alaf udah cantik, cerdas lagi, Masya Allah, tepuk tangan. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya ya.
buat semuanya yang ada di sini. Silakan ke YouTube. Matius 21:12 ya. Ini Alkitab Sabda kenapa sih error ya? Nyebelin banget. Ya, lagi error itu. Mesti di maintain saja. Ini 12 sampai 13 aja berarti ya. Soalnya jadi satu nih dari situsnya bible.com. Ya, nggak apa-apa. Ini Matius 21:12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu harus menjadikannya sarang penyamun. Udah nih. Ya, kira-kira menurut abang ini kasih nggak? Fasih gimana Pak? Mengajarkan ajaran kasih nggak? Iya, itu kasih Pak. Oh, Beda, kalau mengusir kasih pedagang itu mengusir. Nah gini Pak Bapak, itu dia mengusir karena itu rumah Tuhan, itu bukan tempat berjualan. Oh, Kalau itu kan di kisahnya halaman, kayak gitu. Pak. Itu kan di halaman. Bapak tahu dari halaman di mana? Ada Ini itu. Halaman bait Allah. Gak di semuanya halamannya. tuh halaman bait Allah itu kalau gereja itu kan banyak. Dia bukan cuma di dalam, di luar. Ini juga bukan itu gereja, termasuk. Pak. Ini bukan gereja. Yesus nggak pernah mendirikan zaman, gereja. bukan zaman itu Bapak. Zaman itu gak sama yang dibilang gereja lalu seutuhnya gereja. Kita harus bisa menempatkan bahasa itu dengan baik. Bait Allah itu yang sekarang disebut gereja. Gitu, Bapak. Enggak, kalau di bait Allah Karena itu bait Allah di tempat firman suci, Tuhan, Bang. karena di firman Tuhan juga ada di Ya, kita bait juga, Allah itu, bait Bang, Allah tempat- itu tubuh kita juga disebut bait Allah. Bait Kayak Allah gitu. itu Betul, tempat Bapak. suci, Bang. Bait Iya. Allah itu tempat suci, tempat ibadah, beda dengan gereja. Yesus nggak pernah kenal dengan gereja, nggak pernah mendirikan gereja. Zaman itu, Bapak, zaman itu disebut bait Allah. Yang sekarangnya ini disebut dengan gereja, bahasa modernnya. Itu Bapak. Bait Kita Allah bisa itu tempat ibadah Kristen apa Yahudi, Bang? Bait Allah itu tempat ibadah, Pak. Kita tempat ibadah. Ya, dilanjut Bunda Natali. ya ini dia membalik-balikkan meja, bangku-bangku. Ini gimana ini? Kalau mau ngurus ke bait Allah segala macam gereja sih zaman dulu Yesus nggak pernah ke gereja gitu ya. Jadi lupakan aja lah itu. Tapi inti permasalahannya ajaran kasihnya ini loh. Ngapain juga gitu kalau memang nggak boleh jualan di situ, kenapa tiba-tiba sampai diusir-usir, dibolak-balikkan gitu mejanya kan? Kan rusak gitu dagangannya kan, apa nggak mubazir gitu jadinya? Ibu mau berbicara tentang ini rumahnya, ini kan rumah Tuhan. Iya, Semua saya orang nggak jualan nanya. di halaman masjid. Iya tindakannya Atau itu orang loh. jualan di Tindakannya halaman- ini loh, Gimana? membalikkan meja-meja dan bangku-bangku ini. Meja kan pasti otomatis dong, dagangannya kan ditaruh di situ. Dibolak-balikkan mejanya kan pasti yo berserak toh Pak, piye Pak? Dagangannya ya berserak karena toh, salah Pak. tuh Ibu tuh. Bicaranya ini karena salah, melakukan kesalahan. Tidak ada yang pernah melarang. Ya Yesus marah. Iya kan bisa ngomong baik-baik Pak. Ini Kenapa kok tiba-tiba langsung dibolak-balikan gitu Pak? Gimana? Katanya ajaran kasih. Karena memang Emosional. kasih ya. Enggak, Tuhan Yesus tidak pernah emosional. Nah itu balik-balik. Nah, meja semuanya dibolak-baliknya itu nggak emosional. Harusnya kalau orang yang bijak, yang baik, teladan kayak gini, Pak jangan jualan di sini ya Pak. Ini tiba-tiba datang aja bolak-balik apa? Itu Satpol PP loh. Nggak, Satpol gini, PP. kalau misalkan dia Tuhan, Coba baca ciptakan ayat dong 14-nya. pasar atau Ibu-ibu coba ciptakan baca ayat 14-nya. lapangan atau Alkitab, Bu. ciptakan pasar, simsalabim Ibu siapa nih? jadi pasar. Nah, ciptakan pasar, pindahin ke pasar. Coba baca ayat 14-nya. Lanjut ayat 14-nya. Ya, coba bacalah. Kalau bilang Baca nggak ada aja. kasihnya, maka Ya, datanglah yang- orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya Hah? dalam bait Allah itu. Mereka disembuhkannya. Itu tidak kasih. Saya nggak nanyain dia nyembuhin, masalahnya Ay. pedagangnya loh. Yang sakit kan bukan Kalau bicara pedagangnya. kasih, ini kan Yang disembuhin kan bukan pedagangnya dibikin sakit makanya Pak. makanya ibu gini baca Alkitabnya itu. Udah.
Baca gini, baca Alkitab itu jangan cuma sepotong-sepotong. Iya makanya jangan sepotong-sepotong. Kok Baca tiba-tiba langsung keseluruhannya. dipotong ke yang itu. Kita kan yang ini dulu. Kok tiba-tiba ke 14? Gimana? Itu lanjutan dari ayat Sebelum Alkitab yang lanjut Ibu ini baca. diselesain dulu dong Bapak Marvel. Ibu, Kita selesaiin Ibu dulu mau ini. baca gini, iya tahu saya. Lah ini satu ayat, ini kan ayat 21, ya kan? Matius 21 ayat 12 kan? Itu lanjutannya Ya 12 sampai 13. Kok Ya, tiba-tiba 12 langsung ke sampai 14 gimana? 14 itu nggak ada hubungannya dengan Firman di Tuhan 12 itu tidak 13. Firman Tuhan itu tidak bisa dibaca cuma satu ayat. Ya, itu kalau di Harus baca 14 itu nyambungnya kan ke yang bawah. Baru kita bisa mentafsirkan atau secara teologi, Saya orang teologi. nggak perlu bisa menafsirkan, mengaji. Pak. Nah Nggak gitu. perlu menafsirkan. Gini loh Pak. Pak Marvel jangan panas Karena dulu Alkitab dong, jangan panik. gini. Saya jelaskan dulu gini. lagi. Pada dasarnya kita sudah beda. Udah Iya memang beda Udah lah, beda memang paham. beda. Mana ada Nabi Ya, Muhammad udah bolak-balikan paham, meja ya pedagang. kan? Dibikin beserak nggak ada. Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Makanya saya heran gitu loh di sini. Gini. Saya nggak mau. Kok gini terus? Gini Bu, saya nggak mau bicara tentang keburukan orang lain. Kalau saya mau bicara keburukan Muhammad, Emang bisa. ini buruk ya? Emang Emang saya ini buruk nggak ya? Bapak usah. sadar ini buruk? Banyak. Dia sadar. Kalau menurut saya itu bukan buruk. Dia Ini sadar bukan ternyata dia buruk. buruk. Ada cara Enggak, tegur gitu. orang dengan baik, tapi ada cara tegur orang juga dengan keras. Tapi itu Iya, bukan Mana yang lebih untuk baik? marah atau Mana yang kita lebih tidak baik? suka. Atau Mana yang kita lebih tidak baik? suka. Gini, Iya, Marcel, ibu, Ku tanya dulu, ibu mana yang kan lebih orang- baik? Ibu kan manusia, gini. Di mana yang Gini, lebih saya baik, ngomong, saudara? Dia Gini, saya tantrum. ngomong, Dia tantrum Bang Jimen. Iya. kita, Saudara kita mana yang gini, lebih baik? dengar dulu nggak bisa dengar. Logika aja, kamu kan manusia. Ada Iya. cara menegur orang dengan jahat, ada cara menegur orang dengan baik. Secara Iya, manusia, kalau saya tegur kamu dengan baik, mungkin kamu bisa dengar. Tapi kalau kamu tidak bisa mendengar, berarti saya harus melakukan dengan ketegasan. Di mana datanya Yesus sudah menegur dia dengan baik? Di mana? Bunda Natali nggak ada loh di sini fotonya, suaranya ada. Turun dulu coba, terus naik lagi. Ada Di kelihatan saya nggak enggak? ada. Di Bentar, saya bentar. nggak ada. Oh iya, di aku nggak ada. Di ini di YouTubeku nggak ada. Ya nggak ada. Turun dulu. Oh iya, aku turun dulu ya, naik lagi ya. Oke, di sini kalau lu bilang Bang Marvel, lu bilang di situ ayat 14 jadi permasalahan yang satu di halaman, yang satu di dalam. Kalau di dalam oke, nggak boleh dagang. Saya setuju. Nah, permasalahannya di sini di dalam Lingkungan 12 gereja itu tidak bisa dipakai. Namanya kan di gereja, halaman Pak. Bang. Jangan dibilang nggak Iya. bisa Bang. Nanti saya kasih bukti Bang bahwa halaman itu pernah dipakai buat dagang Bang. Halaman masjid bisa dipakai buat dagang. Bisa Bang, masjid kritikal Bang dipakai halamannya Bang. Buat Oh dagang iya, hari itu Jumat. gitu. Berarti itu pahamnya Bapak dengan Nah agama Bapak. masalahnya percaya ini kok Yesus mengatakan di halaman tidak boleh dagang itu bagaimana ceritanya gitu. Silakan Bapak, Bang. halaman itu gereja itu bukan cuma dalam gereja doang. Iya di halaman Bang, di halaman ini di halaman. Gini, bait Allah itu kan yang dibilang bait Allah. Tapi kalau menurut kami orang Kristen bait Izin Allah dulu itu deh, yang sekarang jangan masuk di dulu gereja. Gitu Bapak. Bro, sebenarnya itu bait suci itu punya Kristen atau punya Yahudi ya? Yang dipakai dagang. Itu dulu. Bro, Marvel izin ya, ini baik-baik lo saya ngomong Iya. nih. Itu yang dipakai perdagang orang itu tempatnya orang Kristen beribadah atau orang Yahudi, Bang? Pada intinya orang yang percaya pada Saya nggak nanya itu. Bahasa Indonesia lo ini. zaman itu kan belum Nah, saya nggak bilang zaman apa. Dengarkan dulu. Zaman pas zaman Yesus kan belum ada Kristen. Makanya dengarkan dulu. Tinggal dijawab sederhana. Itu tempatnya ibadah orang Kristen atau orang Yahudi? Silakan. Ibadahnya bro. Itu nggak bisa jawab sederhana loh ini. Kenapa ya sejak aku ngomong susah dijawab ya? Bagaimana bang? Maksudnya bukan nggak bisa jawab. Ya jawab lah. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Dengarin baik-baik. Ya, saya dengarkan dulu. Yang dipakai. Dengerin. Dengerin. Orang berdagang itu di situ tempat ibadahnya A Yahudi, B Kristen. Silakan. Zaman itu belum ada Kristen. Saya nggak nanya zaman apa. Kenapa sih lu mempersulit hidup? Lu kenapa mempersulit hidup lu, Marcel? Bisa nggak sih lu memulai hidup lu? Nggak ada yang dipermudah. Kalau sama Ya sekarang, dipermudah. jadi kalau Gini, nggak kita bisa udah pahamnya dipermudah udah beda. dipersulit. Gini, Oke, baik. Pak, gini.
Nggak Kita usah pahamnya gini-gini beda. orang, lu nggak ditanya. Ini makanya dengar gini. Saya Ngapain dengerin kamu nggak jawab? Dengerin ya. Iya, Kamu makanya. dengerin nih. Kamu dengar dulu, baru kau jawab. Saya ulang sekali lagi 4 kali nih. Yang dipakai berdagang itu tempat ibadahnya A. Yahudi, B. Kristen. zaman itu yang dikenal Yahudi. Oke, berarti bukan Kristen ya. Kan tadi saya sudah ngomong dari tadi zaman itu belum ada Kristen. Oke, baik. Bapak ngerti nggak? Maksudnya saya Oke, nggak tahu. sekarang lanjut ya, udah ngerti dah. Tempat ibadahnya Kristen itu A. Sinagog atau bait suci, B. Gereja. Tempat ibadah, gereja. Ya, tempat ibadahnya orang Kristen. Bait suci, gereja. Saya ulang kembali ya. Tempat ibadahnya orang Kristen A. Gak usah pakai opsi, Sinagog. Pak. Gini, gak Dengarkan usah dulu, pakai opsi. wes. Bapak gak Dengarkan usah pakai dulu. opsi. Kamu bisa nggak sih kalau ngomong itu disederhanakan gitu? Sederhanakan pasti Iya, saya paling sederhana dengerin ya. Tempat ibadah orang Kristen A. Sinagog, B. Gereja. Gereja. Gereja, baik. Ada nggak di Bible larangan berdagang di gereja? Pak, di Bible tidak pernah menuliskan tentang gereja. Oke, Karena itu baik. diceritakan di zaman Yesus 2000 Saya ulang tahun lalu. kembali bahasa Indonesia. Ada nggak di Bible larangan berdagang di halaman gereja? Ada atau tidak? Di Bible, Ya. saya belum pernah baca dapat sih, maksudnya kayak dapat gitu nggak pernah. Tapi gini, Ya nggak usah orang gini, belum ngomong kamu nggak usah ketawa. gini, nggak usah Orang gini, belum dulu, nggak tahu kamu menjawab tapi gini, ketawa, bro. ketawa. Nggak usah gini, Aneh, saya aneh. nggak butuh gini-ginian. Artinya, Jangan pakai opsi. dengerin. Di dalam Bible itu tidak ada satupun data tertulis dilarang, dilarang berdagang di halaman gereja, nggak ada. Oke, deal. Nyendil, Pak. Astagfirullah. Ini botol beneran apa pura-pura botol ya dia ya? Kenapa sih nggak ngerti bahasa Indonesia, Bang? Ini Bapak sama Ibu. Nggak usah gini-gini, kamu nggak ada jawaban gitu loh. Bukan nggak ada jawaban. Nah sekarang kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik. Terakhir nih, dengerin. Kita kembali ke topik. Menurut kamu, tindakan yang dilakukan Tuhanmu, ya,